Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, staf ahli, asisten, dan para pejabat komponen pemerintah daerah, pimpinan instansi vertikal, para camat, para lurah, dan kepala desa serta undangan dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukurillah kita bisa bertemu pada malam hari ini dalam rangka penyampaian nota pengantar atas keajukannya KUA dan PPAS APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2025. Pada kesempatan yang baik ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, segenap pimpinan dan para anggota DPRD, komponen pemerintah daerah, instansi vertikal, media, dan seluruh lapisan masyarakat yang selama ini telah bekerja keras turut serta menggerakkan pembangunan secara berkesinambungan. Saudara pimpinan dan para anggota DPRD yang saya hormati, APBD tahun 2025 disusun dalam masa transisi dari pemerintahan saat ini untuk pemerintahan selanjutnya. Kebijakan fiskal yang tepat harus menjadi fondasi kuat untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Banyuwangi yang sejahtera. Berbagai tantangan dan hambatan yang terus dihadapi dalam mencapai cita-cita tersebut. Tantangan dan hambatan pembangunan dapat bersifat struktural yang membutuhkan kebijakan jangka menengah panjang yang konsisten seperti yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD dan rencana pembangunan jangka panjang atau RPJPD. Sementara tantangan siklikal jangka pendek mengharuskan respon cepat, fleksibel, dan efektif, namun tetap sustainable dan konsisten dalam jangka menengah. Kemampuan untuk terus konsisten mengatasi masalah struktural dan sekaligus menangani gejolak siklikal yang akan memperkuat fondasi dan sekaligus menentukan kemajuan suatu daerah. Dokumen perencanaan dan penganggaran dengan demikian menjadi tatanan yang membentuk tradisi politik dan pemerintahan yang terus berkesinambungan, namun tetap adaptif dan responsif terhadap perubahan dan upaya perbaikan untuk mencapai kesempurnaan. Dinamika global dan nasional serta berbagai guncangan telah menciptakan berbagai tantangan yang rumit dan tidak mudah. Dalam 10 tahun terakhir kita mengalami eskalasi kondisi geopolitik yang menyebabkan perang di Ukraina, Palestina, dan ketegangan di kawasan Asia serta perang dagang yang menimbulkan fragmentasi global dan disrupsi rantai pasok yang luar biasa. Pandemi COVID-19 dan perubahan iklim menyebabkan ancaman kemanusiaan serta dampak ekonomi dan keuangan yang sangat besar. Dalam menghadapi berbagai guncangan dan tantangan perubahan besar ini, alhamdulillah kita mampu merespon dengan baik melalui kerja bersama yang kuat antara eksekutif dan legislatif beserta segenap lapisan masyarakat. Kerjasama ini menjadi kekuatan yang luar biasa sehingga kita berhasil mengatasi berbagai guncangan dengan sangat baik melalui kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal dengan tepat dan terukur. Meskipun kondisi ekonomi masih diliputi ketidakpastian, kebijakan fiskal desain untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung target pembangunan. Peran APBD sebagai instrumen kebijakan fiskal sangat fundamental dalam upaya pertumbuhan ekonomi daerah. APBD dirumuskan dengan sangat hati-hati agar dapat optimal meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menjadi penyerap risiko atau shock absorber dalam menghadapi tantangan global yang masih terjadi saat ini dan belum menunjukkan tanda-tanda baik. Dampak spillover yang timbul dari ketidakpastian tersebut berpengaruh terhadap prospek ekonomi global ke depan. Resiko dan tantangan ke depan, terutama dari sisi eksternal, perlu terus diwaspadai. Potensi risiko lainnya yang terus diwaspadai seperti biaya dana atau cost of fund yang tinggi, kenaikan harga komoditas, dan risiko stagflasi atau kondisi di mana terjadi inflasi dan perlambatan ekonomi secara bersamaan. Jika eskalasi risiko global terus berlanjut, perekonomian global dapat menghadapi 3 potensi krisis, yaitu krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan. Oleh
Oleh sebab itu, dibutuhkan konsolidasi fiskal yang berkualitas, yaitu yang disertai reformasi fiskal yang holistik. Di sisi lain, perbaikan ekonomi yang terjadi secara konsisten serta implementasi reformasi perpajakan telah membentuk landasan yang sangat kuat dalam mendukung upaya penyehatan fiskal. Saudara pimpinan dan para anggota DPRD yang saya hormati, kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk menyamakan pandangan, menyatukan langkah dan melakukan akselerasi upaya pembangunan daerah. Pembangunan infrastruktur perlu dilanjutkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi sosial melalui penguatan infrastruktur konektivitas, pangan, dan digital. Melalui infrastruktur yang memadai, diharapkan dapat meningkatkan daya saing, efisiensi sistem logistik, dan mendorong mobilitas serta produktivitas. Untuk itu, arah kebijakan fiskal tahun 2025 diharapkan dapat mengakselerasi proses peningkatan sosial ekonomi sekaligus memperkuat fondasi menuju pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin menguat. Untuk itu diperlukan upaya penguatan will-being serta penguatan konvergensi antar wilayah dalam menghadirkan pendidikan bermutu dan berdaya saing, kesehatan yang berkualitas, akselerasi pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan, serta penguatan ekonomi kerakyatan. Kinerja positif perekonomian Banyuwangi berdasarkan data statistik tahun 2024 terutama didukung beberapa sektor yang tumbuh signifikan seiring penyelenggaraan atraksi wisata dan promosi daerah. Di antaranya sektor transportasi dan pergudangan sebesar 12,19%, diikuti sektor penyedia akomodasi dan makanan sebesar 9,69%. Sektor-sektor lain diperkirakan ikut bergerak positif seiring semakin meningkatnya kondisi perekonomian. Antara lain sektor jasa lainnya sebesar 8,50%, jasa perusahaan dengan kinerja pertumbuhan sebesar 8,02%, sektor informasi dan komunikasi tumbuh sebesar 6,91%. Selanjutnya, selaras dengan pertumbuhan ekonomi daerah, sektor perdagangan, hotel dan restoran ikut mengalami kinerja positif dan tumbuh sebesar 6,54%. Kemudian diikuti sektor konstruksi sebesar 6,12% serta sektor industri pengolahan sebesar 5,62%. Kinerja positif tersebut merupakan dampak dukungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui program dan kegiatan yang berfokus pada manfaat nyata dan langsung kepada masyarakat dengan output dan outcome yang semakin berkualitas. Mempertimbangkan dinamika yang begitu masih tinggi secara global, asumsi indikator ekonomi makro nasional dan Provinsi Jawa Timur, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi tahun 2025 diproyeksi pada kisaran 5,07%. Indeks pembangunan manusia diproyeksikan sebesar 72,17. Tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan sebesar 4,53%. Persentase penduduk miskin diproyeksikan sebesar 7,26% dan rasio Gini sebesar 0,30. Saudara pimpinan dan para anggota DPRD yang saya hormati, pemerintah berharap perekonomian daerah akan bergerak makin baik dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Upaya peningkatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel. Dengan tema pembangunan tahun 2025 yaitu penguatan ekosistem berkualitas sumber daya manusia yang mendukung transformasi ekonomi yang berkelanjutan, yang diterjemahkan dalam kualitas pembangunan daerah meliputi pengentasan kemiskinan, luasan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, meningkatkan ekosistem produktif bagi pelaku pariwisata UMKM dan pertanian, menguatkan modal sosial, pengelolaan lingkungan hidup, transformasi digital dan publik, pengembangan infrastruktur penunjang kawasan ekonomi strategis. Selain upaya tersebut, strategi dan arah kebijakan tentunya tetap mengacu pada strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi yang tertera pada RPJMD serta memperhatikan arahan nasional di bidang ekonomi yang tertuang dalam RKP
kebijakan dari pemerintah terkait pendanaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Saudara Ketua dan para anggota DPRD yang saya hormati, beberapa poin penting yang dapat kami sampaikan dalam rancangan kebijakan umum APBD, uang, serta prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS APBD tahun anggaran 2025 sebagai berikut. Pertama, salah satu bagian penting dari belanja negara adalah transfer ke daerah dan dana desa, di mana dalam kondisi global yang sangat dinamis pada tahun ini sangat mempengaruhi kapasitas fiskal pemerintah pusat, sehingga terdapat penyesuaian sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan pemerintah pusat. Secara umum, target pendapatan daerah sebesar 2.204.704.830.162 rupiah atau turun 26,67% dari APBD 2024 sebesar 3.229.712.298.993 rupiah. Penyesuaian pendapatan ini dari komponen pendapatan asli daerah mengalami peningkatan menjadi 627.454.154.179 rupiah dari APBD 2024 yaitu sebesar 605 miliar rupiah. Pendapatan transfer turun menjadi 1.976.633.990 rupiah atau turun 34,31% dari APBD 2024 sebesar 2.483.363.657.000 rupiah. Lain-lain pendapatan yang sah mengalami penurunan sebesar 0,19% dari APBD 2024 sebesar 51.348.741.993 rupiah menjadi 51.241.741.993 rupiah. Kedua, total belanja daerah pada APBD tahun anggaran 200 pada tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar 2.388.074.473.824 rupiah, mengalami penurunan sebesar 31,25% dari belanja daerah pada APBD 2024 sebesar 3.412.712.298.993 rupiah. Ketiga, jumlah pembiayaan neto pada APBD tahun 2025 diperkirakan sebesar minus 17.630.356.338 rupiah dari 190 miliar rupiah pada APBD tahun 2024. Perkiraan penerimaan pembiayaan APBD tahun 2025 sebesar 22.969.643.662 rupiah yang merupakan estimasi serupa. Sedangkan pengeluaran pembiayaan pada APBD tahun 2025 sebesar 40 miliar rupiah. Saudara Ketua dan para anggota DPRD serta para hadirin yang saya hormati, demikian nota pengantar yang dapat saya sampaikan. Sedangkan penjelasan secara rinci dapat dibahas lebih mendalam pada rapat-rapat panitia khusus, badan anggaran dan komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi. Untuk selanjutnya dapat disepakati dan ditetapkan. Semoga penjelasan singkat ini dapat memberikan pemahaman